Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nur Afifah dari program studi D3 Keperawatan Politeknik Giyak Permas Banyumas dengan NIM 14401.21.040. Video ini merupakan video tugas mata kuliah Bahasa Indonesia materi komunikasi efektif. Berikut penjelasan mengenai komunikasi efektif. Silakan menyaksikan. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif merupakan pertukaran informasi, ide, dan perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin hubungan yang baik antara pengirim pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Kita tahu bahwa dalam sebuah komunikasi kita melibatkan penerima dan juga pengirim. Penerima adalah orang yang mengirimkan atau memulai komunikasi dengan cara mengirimkan pesan, dan receiver atau penerima adalah orang yang menerima pesan dari sang pengirim. Komunikasi yang efektif yaitu terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama karakteristik, yang kedua keterampilan, yang ketiga makna, dan yang keempat hambatan. Selanjutnya adalah elemen-elemen yang membuat komunikasi menjadi efektif. Yang pertama adalah pesan yang jelas. Pesan yang ingin disampaikan pengirim harus sederhana, mudah dijangkau, dan disusun secara sistematis untuk mempertahankan kebermaknaannya. Yang kedua, pesan yang benar. Informasi yang dikomunikasikan tidak boleh samar atau salah dalam hal apapun dan harus bebas dari kesalahan dan kesalahan tata bahasa. Yang ketiga, pesan lengkap. Komunikasi adalah dasar pengambilan keputusan. Jika informasinya atau informasi yang disampaikan tidak lengkap, maka dapat menyebabkan keputusan yang salah. Yang keempat, pesan tepat. Pesan yang dikirim harus singkat dan ringkas untuk memfasilitasi interpretasi langsung dan mengambil langkah yang diinginkan. Yang kelima, yaitu keadaan. Pengirim harus yakin dari ujungnya bahwa apapun yang dia sampaikan benar menurut pengetahuannya. Bahkan, penerima harus memiliki kepercayaan pada pengirimnya dan dapat mengandalkan pesan yang dikirim. Selanjutnya yaitu pertimbangan penerima. Media komunikasi dan pengaturan fisik lainnya harus direncanakan dengan memperhatikan sikap, bahasa, dan pengetahuan, serta tingkat pendidikan dan posisi penerima. Selanjutnya yaitu sender courtesy. Pesan yang disusun harus mencerminkan kesopanan, kerendahan hati, dan rasa hormat pengirim terhadap penerima. Selanjutnya yaitu kemampuan komunikasi efektif. Menyampaikan pesan secara efektif adalah seni serta keterampilan yang dikembangkan setelah latihan dan pengalaman berkelanjutan. Rangkaian keterampilan yang telah ditentukan sebelumnya yang diperlukan pada proses komunikasi yang berpengaruh adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketaatan. Seseorang harus memiliki pengamatan yang tajam untuk dapat memperoleh banyak informasi. Yang kedua adalah kejelasan dan singkat. Pesan harus disusun dengan kata-kata yang sederhana dan harus jelas serta tepat untuk menciptakan dampak yang diinginkan pada penerima. Yang ketiga adalah mendengar dan memahami. Keterampilan paling penting dalam diri seseorang adalah dia harus menjadi pendengar yang baik, waspada dan sabar, serta dia juga harus mampu memahami dan mengawasi pesan dengan baik. Yang keempat adalah kecerdasan emosional. Seseorang harus sadar secara emosional dan mampu mempengaruhi orang lain dari dalam. Yang kelima adalah self-efficiency. Selain itu, dia juga harus memiliki keyakinan pada diri sendiri dan kemampuannya untuk mencapai tujuan komunikasi. Yang keenam adalah percaya diri, menjadikan salah satu keterampilan komunikasi yang penting, kepercayaan diri dari pesan yang disampaikan. Yang ketujuh adalah hormat, menyampaikan pesan dengan sopan dan menghormati nilai, kepercayaan, pendapat, dan ide penerima adalah inti dari komunikasi yang efektif. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Untuk terhubung dengan penerima dengan cara yang lebih baik, pengirim harus melibatkan komunikasi sarana nonverbal juga. Ini termasuk gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, serta postur tubuh, dan lain-lain.
Selanjutnya adalah pemilihan media yang tepat. Pemilihan media yang tepat untuk komunikasi juga merupakan keterampilan. Anda perlu memilih media yang sesuai dengan situasi, prioritas pesan, sudut pandang penerima, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah memberikan umpan balik. Komunikasi yang efektif selalu merupakan proses dua arah. Seseorang harus menerima dan juga memberikan umpan balik untuk perspektif orang lainnya juga. Selanjutnya adalah signifikasi komunikasi efektif dalam bisnis. Yang pertama adalah manajemen karyawan. Komunikasi yang efektif memastikan disiplin diri dan manajemen yang efisien karena karyawan yang didengarkan oleh manajemen puncak. Dan ada komunikasi terbuka dari organisasi. Selanjutnya adalah membangun tim. Orang-orang dalam organisasi bekerja sebagai tim untuk mencapai tujuan bersama, sehingga komunikasi yang efektif meningkatkan moral seluruh tim. Membangun tim. Orang-orang dalam organisasi bekerja sebagai tim untuk mencapai tujuan bersama, sehingga komunikasi yang efektif meningkatkan moral seluruh tim. Selanjutnya yaitu bangun yang kuat. Interaksi seringkali berhubungan banyak hal. Mereka secara positif memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan memelihara hubungan jangka panjang dengan orang lain dalam suatu organisasi. Yang keempat adalah pastikan transparansi dan kembangkan kepercayaan. Komunikasi yang efektif dianggap sebagai dasar untuk membangun kepercayaan dan memastikan berbagai informasi yang lengkap. Yang kelima, memfasilitasi kreativitas dan inovasi. Ini menciptakan lingkungan di mana karyawan bebas untuk berbagi ide dengan mengeksplorasi sisi kreatif dan inovatif mereka. Selanjutnya yaitu mengurangi kesalahpahaman. Komunikasi yang efektif menghilangkan kemungkinan kebingungan dalam penyampaian pesan secara jelas dan tepat. Selanjutnya yaitu pertumbuhan organisasi dengan menjaga hubungan baik antara karyawan dan manajemen, meningkatkan fungsi dan mengarah pada tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah hambatan komunikasi efektif. Terdapat kendala tertentu yang menghambat proses komunikasi sehingga kurang bermanfaat bagi pengirim serta penerima. Hambatan ini dikategorikan dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu hambatan yang melibatkan kata. Kata-kata memainkan peran penting dalam proses komunikasi. Setiap gangguan atau gangguan dalam cara pesan dapat menyebabkan miskomunikasi. Berikut ini adalah berbagai jenis hambatan komunikasi yang terkait dengan kata-kata. Yang pertama adalah bahasa. Ini adalah media komunikasi. Jika pengirim menggunakan istilah teknis secara berlebihan, penerima akan kesulitan memahami pesan yang jelas. Yang kedua adalah ambiguitas dan penggunaan abstrak yang berlebihan. Meskipun pesan yang disajikan dalam konteks yang tidak realistis atau tidak jelas yang melibatkan banyak pengertian, penerima tidak akan dapat terhubung dengan gagasan yang benar. Selanjutnya yaitu pesan tidak terorganisir. Ketika kata-kata dituturkan secara sistematis untuk membuat pesan yang kuat, itu akan kehilangan efisiensi dan maknanya. Dan yang terakhir adalah kelebihan informasi. Efektivitas komunikasi kurang ketika seseorang terus berbicara untuk waktu yang lama. Yang kedua adalah hambatan yang melibatkan latar belakang orang. Orang-orang memiliki latar belakang yang berbeda, misalnya budaya, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Atribut-atribut ini sangat mempengaruhi proses komunikasi efisiensi. Ini melibatkan hambatan terkait berikut. Yang pertama, perbedaan sikap. Kadang-kadang orang menolak untuk memahami atau berubah pikiran ketika mereka menetapkan pandangan tentang topik tertentu. Sikap mereka menahan tujuan komunikasi. Yang kedua adalah perbedaan demografis. Perbedaan usia, generasi, jenis kelamin, status, tradisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kurangnya pengalaman atau perspektif umum. Pengalaman seseorang mengembangkan perspektif mereka dalam melihat sesuatu dengan cara tertentu. Perspektif ini bervariasi dari orang ke orang. Yang keempat adalah melompat ke kesimpulan. Beberapa orang
sabar dalam mendengarkan orang lain, dan sering kurang dari komunikasi sehingga kesimpulan motif pesan. Yang terakhir adalah hambatan fisika. Hambatan ini dapat dialami secara langsung tetapi menantang untuk diatasi. Ini termasuk jarak fisik, kebisingan, dan juga hambatan fisiologis. Jarak fisik adalah ketika orang berkomunikasi dalam jarak jauh, mereka kehilangan aspek komunikasi nonverbal karena gerakan dan ekspresi penerima tidak dapat dilihat. Yang kedua adalah kebisingan. Lingkungan atau sistem komunikasi kadang melibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, mengganggu proses komunikasi sehingga tidak efisien. Dan yang terakhir adalah hambatan fisiologis. Salah satu hambatan paling umum untuk komunikasi yang efektif adalah fisik orang yang terlibat. Beberapa di antaranya adalah gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gagap, dan lain-lain. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai komunikasi efektif. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.